Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal ANBK ya. Itu untuk SD atau MI kelas 5 SD ya. Survei karakter ya. Ini untuk survei karakter beserta kunci jawabannya. Ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta mari kita mulai latihannya. Rudi makan penganan di depan kelas, kemudian akan membuang sampah di tempat sampah. Namun dia tidak melihat tempat sampah di sekitarnya. Nah, sikap yang harus dilakukan Rudi adalah A. Membuang sampah di dalam kelas, B. Menyimpan sampah di dalam saku kemudian membuangnya jika ada tempat sampah, C. Menyuruh petugas kebersihan untuk membuangkan sampahnya, D. Membuang sampah di sembarang tempat. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah B. Menyimpan sampah di dalam saku, kemudian membuangnya jika ada tempat sampah ya. Yang benar adalah B. Setiap kali ada diskusi tentang agenda tahunan untuk lomba kebersihan dan keindahan kelas, siswa kelas 5B ya. Oke. Siswa kelas 4B ya, siswa kelas 4B selalu berdebat panjang. Bahkan tidak jarang diantaranya ada yang berakhir konflik. Nah, bagaimana cara menyelesaikan konflik secara benar? A. Menghindari teman tersebut dan tidak membicarakannya. B. Menghadapi masalah dengan cara tenang B. Menghadapi masalah dengan cara yang tenang dan mencari solusi bersama. C. Menggunakan kekerasan atau kata-kata kasar untuk menyelesaikannya. D. Menceritakan masalah kepada semua teman tanpa mencoba menyelesaikan konflik. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah B. Menghadapi masalah dengan cara yang tenang dan mencari solusi bersama ya. B jawabannya. Oke, kita lanjut. Ini teks untuk soal nomor 3. Oke. Bu guru mengajak siswa kelas 2A untuk berdiskusi terkait penampilan kelas saat acara gebiar tematik minggu depan. Bu guru memberikan 3 pilihan untuk menampilkan siswa, yaitu menyanyi. Oke, Bu guru memberikan 3 pilihan untuk penampilan siswa ya, yaitu menyanyi, menari, dan membaca puisi. Nah, dari 30 siswa ada 18 siswa yang memilih menyanyi. 8 siswa membaca puisi, dan 4 siswa menari. Nah, dari hasil yang diperoleh diputuskan tampilan kelas 2A adalah menyanyi. Nah, Fitri, salah satu siswa kelas 2A, merasa tidak senang dengan keputusan ini, karena dia lebih suka menari. Nah, itu ya teksnya. Silakan stop videonya dan dibaca ulang lagi ya teksnya untuk lebih memahami. Oke. Nah, ini soalnya tindakan yang seharusnya dilakukan Fitri pada situasi di atas atau yang sesuai dengan teks yang baca kita tadi adalah A. Tidak ikut tampil dalam acara gebiar tematik. B. Diam saja. C. Menghargai dan ikut melaksanakan keputusan bersama. D. Meminta kepada bu guru untuk mengulang diskusinya. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu menghargai dan ikut melaksanakan keputusan bersama ya. Itu jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, ini adalah untuk soal nomor 4. Oke, pada saat akan membuang botol plastik, botol bekas minuman. Oke, pada saat akan membuang botol plastik, botol bekas minuman, insan kesulitan dalam mencari tempat sampah. Oke. Nah, insan melihat beberapa orang yang membuang sampah di pinggir jalan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh insan adalah
Apa ini? Jawabannya A. Membuangnya pada tempat tersembunyi, B. Membuang sampah di pinggir jalan, C. Membawa pulang untuk digunakan kembali, D. Memegangnya sampai mendapatkan tempat sampah. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu memegangnya sampai mendapatkan tempat sampah ya. Itu ya jawabannya. Ini teks untuk soal nomor 5. Vincent adalah warga desa Sukamaju. Pada saat pemilihan kepala desa, Vincent melakukan serangan fajar dalam bentuk membagi-bagikan uang dan sembako agar warga menjatuhkan pilihan terhadap dirinya sebagai kepala desa. Nah, ternyata setelah diadakan perhitungan suara, Vincent memperoleh suara mayoritas. Kamu mengetahui bahwa Vincent berbuat tidak jujur dalam meraih kemenangan. Itu ya. Nah, bisa di stop dulu videonya dan dibaca lagi teks ini untuk lebih paham. Kita lanjut. Bagaimana sebaiknya tindakan kamu untuk ketidakadilan tersebut? A. Acuh tak acuh karena kamu tidak dirugikan karena bukan kontestan. B. Melapor kepada aparat penegak hukum dan pengawas pemilihan dengan bukti yang kuat. C. Diam saja karena warga kampungmu semua kebagian uang, takutnya kamu jadi sasaran kemarahan warga. D. Memberitahu kontestan lain yang dirugikan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya ada B. Melapor kepada aparat penegak hukum dan pengawas pemilihan dengan bukti yang kuat. Asmi seorang siswi di SMP Tunas Bangsa. Ia ditunjuk oleh gurunya untuk mewakili sekolah dalam lomba wawasan kebangsaan. Akan tetapi Asmi mengatakan kepada gurunya bahwa ia tidak pandai dalam bidang tersebut. Pak Guru beralasan ia ditunjuk karena dianggap mampu dan termasuk siswi berprestasi di sekolahnya. Oke. Nah, bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang. Oke. Nah, lanjut. Sikap Asmi seharusnya adalah A. Menolak dengan tegas. A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena memang dirinya tidak berbakat dalam wawasan kebangsaan. B. Menerima tugas tersebut dengan meminta imbalan jika menang lomba. C. Menolak mengikuti lomba dan menyarankan siswa lain yang lebih pandai. D. Menerima tugas tersebut dan memohon bimbingan kepada Pak Guru. Jawaban yang benar adalah D ya, menerima tugas tersebut dan memohon bimbingan kepada Pak Guru ya. D jawabannya. Adi selalu memperhatikan ketika guru menerangkan sebuah materi di kelas. Ia juga rajin belajar di rumah, namun entah kenapa ketika diberi tugas oleh guru, ia tidak mengerti maksudnya. Nah, lantas apa yang sebaiknya dilakukan oleh Adi? A. Mengabaikannya dan melanjutkan ke tugas lain. B. Menunggu hingga seseorang menjelaskan tanpa bertanya. C. Mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman untuk memahami tugas. D. Menyerah dan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Jawaban yang benar adalah C. Mengajukan pertanyaan kepada guru dan teman untuk memahami tugas ya. C jawabannya. Kita lanjut ya soal selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Sebagai pelaku sekolah, sebagai pelaku sekolah yaitu adalah guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, dan pesuruh sekolah, harus mengikuti gotong royong demi terwujudnya mutu pendidikan di sekolah. Nah, jika salah satu dari pelaku sekolah tidak menerapkan tanggung jawab di lingkungan sekolah, hal yang akan terjadi adalah kecuali A. Tidak dihormati oleh teman dari sekolah lain. B. Mendapat murid semakin banyak. C.
C mendapat nilai jelek dari pengawasan. C mendapat nilai jelek dari pengawas sekolah dan masyarakat. D. Tugas sekolah akan terbengkalai. C. Jawaban yang benar adalah B ya, mendapat murid semakin banyak. Itu ya kecualinya. Sekolah Edo akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Edo diberi surat untuk mengisi angket kesediaan mengikuti PTM dengan berbagai syarat dan catatan. Sikap yang seharusnya Edo lakukan adalah A. Ikut mengisi angket kesediaan. Oke. Nah, lalu ada B. Tidak mengisi angket kesediaan. C. Hanya mengisi angket apabila ditagih kembali. D. Akan mengisi angket jika pandemi sudah berakhir. Oke, jawaban yang benar adalah A. Ikut mengisi angket kesediaan. A ya jawabannya. Ini teks untuk soal nomor 10. Sudah 2 hari ini warga Ambengan Sudah 2 hari ini warga Ambengan Batu bergotong royong membangun gapura. Dedi bertugas mengaduk semen, pasir, dan air, sedangkan Rudi bertugas melepo gapura yang sudah dibata. Tugas Dedi sudah selesai dan berencana akan beristirahat sambil menyantap hidangan yang disediakan warga kampung. Akan tetapi tugas Rudi belum selesai. Oke. Soalnya, nah tindakan apa yang seharusnya dilakukan Dedi? Oke, tindakan yang seharusnya dilakukan Dedi adalah A. Beristirahat terlebih dahulu karena ia sudah merasakan capek dan haus dari tadi pagi. B. Beristirahat kembali. Beristirahat mengambil minuman sebentar dan segera membantu Rudi melepo gapura. C. Meminta izin ya kepada Rudi bahwa ia akan beristirahat terlebih dahulu. D. Tidak membantu Rudi karena sudah ada tugas masing-masing. Oke, jawaban yang benar adalah yaitu B. Beristirahat, mengambil minum sebentar dan segera membantu Rudi melepo gapura ya. B jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Soal nomor 11. Wiena akan mengikuti ujian sekolah dalam waktu dekat. Selama ini prestasi Wiena biasa-biasa saja. Tetapi ia ingin menyenangkan hati orang tuanya dengan mendapatkan nilai terbaik pada ujian sekolahnya. Apa yang seharusnya Wiena lakukan? A. Mempelajari, yaitu materi ujian sekolah yang diberikan oleh guru kelas. C. Mempelajari mata pelajaran yang disukai saja. C. Mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah dengan waktu yang ada. D. Mempersiapkan diri dengan mengerjakan latihan-latihan soal. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, mempersiapkan diri dengan mengerjakan latihan-latihan soal ya. D jawabannya. Oke, ini adalah untuk soal nomor 12 ya. Oke. Pak Agus mempunyai rumah kosong berada di perkampungan penduduk. Oke. Rumah itu diempatkan untuk home industri pembuatan tahu. Banyak sekali karyawan yang bekerja di situ. Oke. Setiap jam datang dan pulang kerja selalu ramai hingga mengganggu ketenangan tetangga. Bau dari limbah tahu pun mengganggu warga di kampung tersebut. Warga melakukan protes karena terganggu dengan keramaian para karyawan dan pencemaran limbah ya. Pencemaran dari limbah tahu. Oke. Bisa di stop dulu videonya, jangan dibaca ulang lagi ya, sebelum kita masuk soalnya. Oke, kita lanjut. Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Agus adalah A. Bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahan. B. Memberi ganti rugi setiap bulan kepada warga yang terdampak. C. Menempuh jalur hukum karena dia merasa bebas. Oke.
Lalu C menempuh jalur hukum karena dia merasa bebas melakukan apapun di rumahnya sendiri ya. Dan D membuang 5 tahu ke sungai. Oke, jawaban yang benar adalah A. Bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahan. Itu ya jawabannya. Ini teks untuk soal nomor 13. Pak Dion adalah seorang muazin di kampung Durian Runtuh. Nah, ketika ia akan mengumandangkan azan subuh, 2 orang warga tergopoh-gopoh mendekatinya di dalam masjid dan meminta tolong untuk mengumumkan perihal kematian saudaranya si A yang baru saja terjadi. Ya. Nah, pertanyaannya, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Rahmat adalah A. Mengiyakan permintaan warga dan mengumumkan perihal meninggalnya si A terlebih dahulu dan mengumandangkan azan setelahnya. B. Mengumandangkan azan terlebih dahulu baru mengumumkan perihal meninggalnya si A. C. Langsung pergi ke rumah duka untuk memastikan apakah benar berita meninggalnya si A. D. Mengacukan permintaan warga karena tidak ada bukti yang kuat tentang dan segera mengumandangkan azan. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Mengumumkan azan terlebih dahulu, baru kemudian mengumumkan perihal meninggalnya si A ya. B jawabannya. Apa salah satu tanggung jawab siswa? A. Menyelesaikan tugas tepat waktu dan mengikuti aturan sekolah. B. Mencatat semua informasi dari pelajaran dengan rapi. C. Menyapa guru dengan ramah. D. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah A ya, menyelesaikan tugas tepat waktu dan mengikuti aturan sekolah. Kamu memiliki seorang teman yang berlainan agama dengan kamu. Di hari ulang tahunnya, kamu diundang untuk menghadiri acara pesta ulang tahunnya. Nah, tindakan yang kamu lakukan adalah A. Tidak datang menghadirinya. B. Menolak dengan cara halus bahwa kamu ada acara lain. C. Memenuhi undangannya. D. Memberi ucapan melalui WhatsApp. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, yaitu memenuhi undangannya. Oke, ini teks untuk soal nomor 16. Bendi diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah dan hari itu juga harus dibayarkan. Oke ya, dan stop dulu videonya untuk bisa lebih memahami dan baca ulang. Oke. Nah, tindakan yang sebaiknya dilakukan Bendi adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan Bendi adalah A. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. B. Memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya. C. Menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya. D. Meminta izin teman-temannya meminjamkan uang untuk membayar sewa rumah. Oke, jawaban yang benar adalah A ya, segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. A jawabannya. Kita lanjut. Rafa adalah salah satu siswa yang mewakili sekolah untuk seleksi siswa prestasi tingkat kota. Nah, waktu untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi hanya 1 minggu. Apa yang harus dilakukan Rafa? A. Menunggu guru pembimbing yang akan membimbingnya. B. Mencari informasi tentang seleksi siswa prestasi dari berbagai sumber. C. Tetap mengikuti seleksi dengan informasi setahunya.
D. Mencari informasi dari siswa lain yang pernah mengikuti seleksi prestasi tingkat kota. Oke. Jawaban yang benar adalah D ya, mencari informasi dari siswa lain yang pernah mengikuti seleksi prestasi tingkat kota ya. D jawabannya. Apa yang sebaiknya dilakukan siswa jika melihat ada teman yang berbuat curang saat ujian? A. Mengabaikan dan melanjutkan ujian mereka sendiri. B. Memberitahukan kepada guru setelah ujian selesai dengan cara yang sopan. C. Mengikuti teman tersebut dan cara berbuat curang dan juga berbuat curang. Dan D. Menceritakan kepada semua teman tanpa memberitahu guru. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, memberitahukan kepada guru setelah ujian selesai dengan cara yang sopan ya. B jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.